Gak cuma cangkruan. Tepuk tangan dong, seger kabeh yo, luar biasa. Kenapa kok tepuk tangan? Lah iku manjare dikongkon tepuk tangan. Karena bakal akeh sing bagi-bagi duit. Kok iso ngono? Iya. Lah kok iso? Duitku kadang-kadang tak kekno nang pemerintah. Kapan? Bayar pajak. Jangan salah, saya juga bayar pajak. Saya ini termasuk orang yang paling tertib pajak. Oh. Bayar pajaknya sepeda motor. Oke. Tak bayar. Oh. Mobil tak bayar. Oke. Semuanya pajak, segala jenis pajak sampai mangan 10% tak bayar. Tapi akhirnya dengan adanya kabar-kabar itu, kabar apa? Jadi ragu apakah uang itu bisa nyampe ke fungsinya atau tidak. Begitu. Nek fungsinya nyampe, nek menggok sakarep. Ayo, kan menggok dhisik. Iya. Sampai jari ini. Nah, tapi ya kita selalu harus positive thinking. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh bare aku Cak Tomo nang acara gak cuma cangkuran gare cerdas berkualitas. Nah, malam iki arep ngomong tak bijak boikot pajak. Momen benahi birokrat. Nah, kan akeh rumor nang dindi wong petugas pajak di sana di Jakarta ada katanya melebihi. Tapi nang kene ya ono sing kerja soro di sana. Nah, kita kenalno sik iki narasumber. Luar biasa konco-konco Jawa Timur tak tekan narasumber wong Surabaya. Iki ono Pak Ali Yus Isman, Wakil Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Selamat datang Pak Yus. Selamat datang. Assalamualaikum. Selamat malam, selamat sehat. Wongnya sehat misalnya. Oh kok keringet ya? Ya kurang adil ya. Baru nyala. Apa gara-gara akeh wong-wong protes pajak yo gak tutuk kabeh saiki nang media-media ngono. Mas Agus Mutakin, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Iki kok manggal urusan iki opo? Wis awake dhewe wis bengok-bengok iki ngene-ngene. Tapi pajak gak tutuk-tutuk. Nah iku. Arek cilik-cilik gak kumanan. Jalan-jalan sih an pajeke. Oh siap. Tapi ono sing bagian juru penengah. Oh juru penengah. Karena memang umurnya wis cocok jadi ya. Kayak nengahnya. Mas, kita ditegas Suprapto ahli kebijakan publik FISIP Universitas Airlangga. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Salaman nusipun atuh. Maksudnya iki jajane kok dipangan. Iki om bayar pajak Mas. Kopinya nantian. Siap. Konco-konco Jawa Timur banyak orang-orang akan banyak mempersoalkan bahwa nek pajak iki gak tutuk. Banyak pejabat-pejabat orang-orang yang bertugas mengurusan pajak katanya banyak yang kadang-kadang menyelewengkan. Tapi coba kita akan bahas BAG ono jalan keluar. Tak bijak boikot pajak, momen benahi birokrat. Tetap nang acara gak cuma cangkuran, gare cerdas berkualitas. Yuk nyanyi dong. Acarane Gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, opo apa sih rek? pajak iki lho. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh karo wong paling ganteng sak Jawa Timur. Tapi taat pajak dah. Oh wow. Aku gak pernah telat bayar pajak. Padha. Oh iya, makanya nek sumama ono gerakan boikot pajak lah, kok anak putuku ya apa? Tapi saya tanya kepada Pak Ali nih, Pak Ali, ini ada gerakan katanya boikot pajak karena ada peristiwa Dirjen Pajak. Ya seperti itulah. Nek aku nuduh karena aku anu lho ya. Ada kasus. Ada kasus. Ada kasus. Nah, gimana itu sikap dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia? Jadi mungkin yang bisa saya jelaskan begini. Kalau ada masyarakat yang ingin memboikot pajak, sebetulnya itu sebuah tindakan yang kurang tepat. Ya, oke. Karena yang bisa saya jelaskan misalnya seperti ini. Kita bayar pajak itu bukan ke kantor pajak. Ya. Kita bayar pajak langsung masuk ke kas negara melalui bank, melalui platform-platform lain. Jadi uang yang kita bayarkan itu langsung masuk ke rekening negara ya. Tidak melewati petugas, tidak melewati kantor pajak. Nah, kedua, pajak itu untuk kita semua, gawe awal-awal dhewe. Buat pembangunan, buat subsidi, buat kemarin penanggulangan COVID itu ya pakai duit pajak, vaksin gratis.
Nah, nggak tepat. Dan satu lagi, kita mesti bisa beda itu ada kasus, ada dugaan tindak pidana. Itu yang dilakukan oknum ataupun beberapa oknum. Nah, ojo melu-melu. Masih ada begini, orang kalau semua bayar rokok, pajak cilik, tapi nek usaha gede, kadang-kadang, nah ini ada konsultannya, aku tuh bayar piro. Nah, ketika seperti itu memang nanti terbayarkan, tapi kadang-kadang ada contoh kasus, ada beberapa yang kita amati kadang-kadang, wes iki menurut konsultan iki sing dilaporno iki gak dilaporno kan. Nah, apakah itu juga bagian menurut sampean praktek-praktek dari oknum atau memang ada bahasanya kemudahan-kemudahan untuk melakukan praktek itu? Ya, mungkin itu terjadi, tetapi kita mesti pahami fungsi konsultan pajak itu apa. Konsultan pajak itu kalau zaman dulu ya. Zaman berapa itu? Tahun piro itu? Ya, tahun 80, 90, awal 2000-an. Zaman Mbah kita. Dianggap pokoknya pakai konsultan pajak, aku iso ngecilno pajak saenake dhewe. Tapi bukan begitu fungsi konsultan pajak. Konsultan pajak itu kan satu penasehat bahwa bisnis Anda seperti ini, yang harus dilakukan apa terkait perpajakan, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Terus mungkin ada celah, aturannya nggak sempurna atau aturannya yang bisa memihak kita, dapat fasilitas dari pemerintah, sehingga kita bisa susun bisnis ini pajaknya bisa lebih irit. Jadi ada yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Nah, kalau hal-hal yang istilahnya nabrak aturan rambu-rambu gitu, ya gak usah pakai konsultan pajak, dikerjakan dhewe iso. Tabrak mek gelut. Lah apa bayar konsultan pajak? Lah iya, nek ditagih gelut ae wis ngendara preman. Oke, luar biasa. Itu wis ketimbang kok repot, gak usah ngobak konsultan langsung. Mas Mutakin, ya. Ombudsman bagaimana menanggapi kasus yang mendera iki Dirjen Pajak lho iki. Nah, duduk uang tukang catut nang perapatan nang tingkatane koyo ngono. Nek bagian resepsionis pajak ngono, iki Dirjen Pajak yang sekarang menjadi sorotan. Menurut Mas Mutakin harus seperti apa itu menyikapinya? Masyarakat saya kira harus bijak ya, harus bisa membedakan antara kasus terkait perbuatan yang mungkin ada kecenderungan melanggar etika dari petugas sama soal substansi pajak. Itu harus dibedakan. Saya kira masyarakat sekarang juga sudah tahu ya, sudah bijak dan bisa membedakan itu. Saya kira kalau ada ajakan untuk menolak bayar pajak atau menghambat, saya kira itu juga bukan sikap yang dewasa ya. Itu kan ikut-ikutan ketika sebuah sistem ini bermasalah, padahal bukan sistem yang bermasalah, tapi personalnya itu. Jadi harus dibedakan itu, sehingga nantinya soal pajak itu tetap harus jalan, tetap harus bijak lah untuk soal kasus ini gitu. Nah, ngomong masalah oknum atau pribadi, harusnya bagaimana sih orang ini tingkat dirjen, kan itu ada di atas sumpah, lalu ada mekanisme yang luar biasa, apalagi panjenengan ombudsman juga seperti itu. Nah, kudune piye ini? Nek semua banyu verifikator apa ya, atau bagian penyaring iki sih ono sing salah ta apa ya apa. Nek iki mau jelas. Nek kepengin nabrak aturan gak usah gaya aku. Ah kan iki keren. Iki keren lho iki ya. Iki tek mati langsung sik ngono. Menurut sampean gimana nih? Ini kan unsur dari pemerintah sendiri. Saya kira harus diperbaiki tentang tata kelola mekanisme perpajakan ya. Kita tahu kalau ada oknum, kemudian oknum itu memanfaatkan sebagai dalam tanda petik konsultan pajak, berarti memang ada semacam rangkap fungsi, rangkap jabatan. Itu harusnya diperjelas sistemnya bahwa seorang petugas pajak tidak boleh memberikan konsultasi seputar perpajakan. Jadi diperbaiki sistemnya dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem dalam pengaturan pajaknya atau dalam proses pemilihan orangnya sebenarnya. Saya kira yang paling utama itu mekanisme tentang pungutan pajak sekaligus soal rangkap jabatan juga boleh seperti itu. Itu harus ada garis yang jelas. Kemudian yang kedua, yang terpenting soal pengelolaan pengaduan di Dirjen Pajak itu harus benar-benar bisa maksimal. Saya kira kalau kasus kemarin itu seandainya pengelolaan pengaduannya itu jelas, artinya di situ kan ada pengawas perpajakan yang disebut Komisi Pengawasan Perpajakan. Berarti itu yang mengawasi semua ya? Betul. Cuma itu tidak jalan.
Oh, tidak berarti jalan. Dan ada LSM dibentuk oleh sebuah produksi gitu kayak bukan LSM, itu lembaga. Enggak, maksudnya contoh sebagai pengawas ini dibentuk untuk mengawasi, ternyata sekaligus dimatikan gitu maksudnya. Itu lembaga Kompasjak, itu lembaga yang dibentuk oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Lembaga non struktural, bertanggung jawab langsung unsurnya dari mana itu? dari internal perpajakan. Internal mengawasi dan juga internal ya. Kementerian Keuangan. Oke. Jadi itu. Selain itu juga mungkin bisa juga seandainya memang ada permasalahan soal seputar perpajakan, pelayanan perpajakan, bisa diadukan ke kami. Kami sebagai pengawas eksternal tentunya juga punya tanggung jawab untuk membenahi seandainya memang ada pengaduan. Oke, kita akan ngukur pengawas eksternal sama internal lebih banyak lebih banyak porsinya, karena tadi pengawasan internal diambil dari internal untuk mengawasi internal. Ah iki ya apa iki jane. Wes tahan sik kanca-kanca Jawa Timur, apa maneh iki sing paling keren kopian iki nek semua gak cocok. Kopiah-kopiah diuncal aku tak mblayu dhisik. Ojo pindah channel, tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan. Yuk nyanyi. Ora. Serta kesewenang-wenangan Ajaran Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan opore. Aduh, rek. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur, pancen nenek wong sering ditinggalno pasangane iku, termasuk pasangan bayar pajak. Benar iku. Loh, bahaya. makanya nek semua gak teko pasangane gak iso bayar pajak. Lah, iki kamu Pak Gita, ini menarik ini. Nek semua arep nerobos aturan gak usah nggak konsultan. Ini ngomong porsi tentang masalah eksternal dan internal ini masih diragukan. Nah, sebenarnya apa ini yang harus disikapi dengan fenomena yang menurut saya ini sudah apa ya, rodok membahayakan ini. Nah, harus seperti apa ini? Laporan tidak pernah terbuka, Menteri Keuangan juga tidak membuka diri, kejedot ono kejadian kayak gini langsung. Nah, monggo Mas. Kalau lihat kasusnya, banyak hal besar di Republik ini menjadi di blow up karena ada yang memviralkan. Seandainya tidak ada ekspos besar-besaran, apa iya akan terbuka seperti sekarang? Bukan hanya kasus pajak ya, juga yang lain-lain. Nah, artinya apa? Mekanisme internal di dalam perpajakan itu, Kementerian Keuangan itu menurut pengamatan saya tidak berfungsi dengan baik. Katakan ada LHKPN. Berapa yang menyembunyikan LHKPN? Nah, sing pas-pasan kaya awak-awak iki laporan LHKPN. Apa itu Pak? Laporan harta kekayaan. Loh. Aku gak dikekayaan. Gak pernah ngerti ya dhewe iku. Sing ra duwe kaya awak-awak ngene laporane bersih, Pak. Bersih lho ngarep salah lapor apa? Lah gawe blonjo sesuk ae guru ngerti. Nah, nek ndelok perkembangane iku Cak Taufik, iku balik meneh nanggone awal reformasi iki rodok sejarah karena ini termasuk biyen pelaku kecil ya, pinggiran lah. Ya pinggiran tapi itu harus ada reformasi jilid 2 di birokrasi pemerintah termasuk khususnya jajaran keuangan dan perpajakan. Dengan melihat fenomena gunung es yang ada sekarang. Sing ketok kasusnya bapakne Mario, ya kan? Siapa jenenge bapaknya Mario itu? Enggak ero. Rafael Alun siapa gitu ya. Itu hanya fenomena gunung es di laut yang kelihatan sedikit di permukaan. Nah, problem kenapa perlu direform nek jare aku, jare buku sing tak waca, iku problemnya di tataran mental. Yang ada di dalam pemikiran semua kebanyakan di birokrasi. Lah itu perlu reformasi birokrasi jilid loro, Cak. Dengan misalnya LHKPN ya dirubah aturane. Mekanisme pengawasan internal ya nek ngawasi poncone dhewe ya ndi ana pengawasan. Di warung kopi arep kon laporan apa nang aku? Ayo kopi entekno ngono ya meneng. Sehingga perlu lembaga yang lebih independen, lebih kredibel untuk ikut ngawasi. Dan kudu undang cepet-cepet. Aku seneng judulnya iki tak bijak boikot pajak. Tapi nek tak terusno
tak bijak aparat pajak tidak hadir di sini. Oh iya. Nah, itu loh, Cak. Kita sudah undang, tadi semuanya tidak mau hadir, malah dulur ya Wak Dewi ombudsman kon teko jarene ya we. Ya iku jenenge wani nyatut, wani jupuk tapi gak wani tanggung jawab. Nah, terus. Ya. Menurut teorinya begitu, harus ada reformasi jilid kedua untuk birokrat, termasuk memverifikasi. Tadi pertanyaannya saya kan, ya apa sih carane njogo wong iku duwe pangkat dirjen, 2 pangkat cuma bawahnya dirjen, wakil dirjen atau deputi. Iku nek sampai koyo ngono itu terus piye itu? Berarti sanksi. Jangan sanksinya hanya yang muncul di permukaan. Langsung pelakunya pecat. Pecat. Tetapi liane. Nah, sehingga perlu didata meneh. Zaman digital ngene, jejak digital gak iso ilang, Cak. Iya. Pasti muncul. Nah, tinggal ibu kita menteri itu berani apa enggak untuk melakukan itu, dandani jajarane. Oke. Iku sing menurut aku ini momentum bagus untuk membuka semua. Ben negara iki tambah apik. Iya. Makanya judulnya aku seneng, positif. Ya. Tak bijak boikot pajak. Setuju aku, seneng. Tapi semakin tidak bijak, petugas pajak tidak datang. Tidak datang. Luar biasa. Kita tunggu kesempatan enggak, lagi. iki pancene, iki wong-wong top-top iki. Aku seneng Mas Ali. Mas Ali tadi ini kerangka sebagai seorang konsultan. Ketika ada enggak sih kadang-kadang sampeyan ini kan ada orang yang bekerja sampeyan layani sebagai konsultan. Ada enggak petugas pajak kadang-kadang nego, Mas kudu ngene Mas, toko koyo ngene. Nah, sampean kan tadi ngomong, oh nek sik nego-negoan gak usah kayak aku. Nah, itu ada enggak praktek-praktek itu di Mungkin yang bisa saya jelaskan gini. Di Direktorat Jenderal Pajak sebetulnya sudah pernah ada reformasi kepegawaian dan sistem tahun 2007. Oke. Nah, sebelum 2007, istilah yang sering dipakai di Direktorat Jenderal Pajak adalah zaman jahiliyah. Iya. Zaman jauh dari hidayah ya, jahiliyah ya. Mulai 2007 secara bertahap beberapa tahun, istilahnya gajinya pegawai pajak itu dibikin signifikan. Oke. Ya, mungkin di angka start mungkin belasan juta per Oke, bulan, per bulan. termasuk tukinya, supaya mereka Tidak ngentit. tidak berpikiran macam-macam, Oke. pekerjakan tugas yang baik. Oke. Nah, menurut pengalaman saya, perbandingan dari zaman jahiliyah dan sekarang, Kolonial sampai milenial. Ya. Iya. Direktorat Jenderal Pajak sudah jauh lebih bagus. Baik. Jauh lebih bagus. Sistemnya ya, Sistemnya. penggajiannya sudah lebih bagus. Dan pengalaman bertemu tatap muka berurusan dengan petugas itu juga jauh lebih bagus. Oke, Petugas sekarang mayoritas integritasnya bagus, pelayanannya dengan baik, bisa memahami kondisi wajib pajak, namun di mana-mana tetap selalu ada oknum, pasti ada. Jadi hal tersebut di semua instansi tidak mungkin bisa dihindari. Iya. Nah. Kalau tidak bisa dihindari, Pak Samen berbuat apa waktu itu? Nah, Lapor kepada ombudsman atau apa? Tidak lapor? ini yang serba sulit. Oh, Terus terang ini serba sulit. Ini pertanyaan rada angel aku tak jawab. Aku arep tak terus dong gitu. Mau wis tak kiring sampean nek semua diperes koyo ngono atau dijebak ngene, lapor ombudsman. Ini serba sulit ya. Ini serba sulit. Iya. Sampean dhewe sulit ya. Nah, apalagi sing bayar kayak aku. kebetulan sejauh katakanlah 6-7 tahun terakhir ini saya tidak pernah menemui yang seperti itu. Misalnya ada pemeriksaan pajak pun kebetulan mungkin saya beruntung ya. Iya. Enggak ketemu Mungkin saya yang beruntung. itu. Petugasnya selalu baik-baik, bisa mengakomodasi mayoritas yang kita jelaskan. Biasanya hasilnya pun juga bisa relatif sepakat, bisa Iya. pokoknya relatif mulus lah. Iya. Namun memang beredar di luaran cerita-cerita yang nggak enak ada. Mulai kapan itu? Fenomena muncul itu tahun berapa sampai sekarang? Ya sebetulnya sampai sekarang pun cerita-cerita itu ada. Praktiknya juga sama ya. Ya mungkin demikian. Cuman kebetulan mungkin saya beruntung Aku ingin tidak nonton menemui yang seperti itu. sampai nikah ahli sufi di Bali. Ya, mungkinlah demikian. Gak tegas tapi malah jelongkrokno ya. Iya. Pak Ali pinter ya. Nanti nek semua malaikat takut itu ya rada member-member Yes, kayaknya. gitu Ya. Ya, saya ke Mas Agus Mutakin ini Mas Agus. Ada banyak. Ini tadi sebagai keluhan, ini fakta. Akhirnya yo angel Pak, aku tak lapor neng ombudsman yo rada angel. Nah, apa yang sebenarnya ini fakta sudah. Artinya ombudsman harus punya kekuatan sebenarnya untuk mendorong ini. Nah, seperti
menyembunyikan datanya, menyembunyikan data keuangan, lalu juga pelaporannya juga nggak beres. Nah, ombudsman harus apakah perlu kerangka hukum tambahan untuk memperkuat atau seperti apa? Ya, makasih. Memang soal aturan memang saya kira sudah lengkap ya. Tinggal kita penegakan hukumnya. Ya. Pengalaman kami di Ombudsman memang belum 2 tahun terakhir ini sejak saya masuk memang belum ada satu pengaduan dengan objek perpajakan. Bisa jadi juga pelapornya itu juga akan mikir mengadu ke kami, khawatir nanti jadi bumerang. Oh, nanti petugas pajak mungkin melihat, oh ini pernah lapor, mungkin kita lihat, ditelusuri. Karena memang keengganan melapor itu, terutama dari mereka yang punya usaha ya, itu memang akan berpikir sampai beribu kali lah. Kecuali memang dia mungkin sudah sampai taraf pidana ya. Kalau taraf pidana mungkin nggak perlu diadukan ke kami, ke ombudsman, tapi langsung ke aparat penegak hukum. Jadi agak kayak ada ragu-ragu ya, winginane ditulis nihil. Mari yo padha lho aku di perusahaan tapi setelah nggak ono kabeh tulis nihil nggak ono coba-coban. Iya. Agak ya, apakah itu ketika kita melaporkan sebuah praktek itu apakah bisa jadi sebagai pelaporan sebagai tindak pidana apa itu? Kalau tindak pidana akhirnya menjadi takut gitu Mas Mutakin. Oke. Kalau tindak pidana mungkin tidak masuk ke ranah kami ya, karena kami kewenangannya di bidang maladministrasi. Maladministrasi itu contohnya begini ya, terkait bentuk maladministrasi salah satunya itu penyimpangan prosedur. Artinya mereka punya kekayaan 10 miliar ke atas gitu, tapi yang dilaporkan cuma 5 miliar. Berarti memang ada indikasi, bisa jadi mungkin kami fokusnya ke penyelenggara layanan. Yang bisa dilaporkan itu penyelenggara khususnya aparat perpajakan. Kalau warga itu tidak bisa diadukan sebagai terlapor di tempat kami. Iya, jadi aparatur ya sebenarnya. Aparatur, betul. Oke, ya. Sudah agak berat juga ini. Ini aparatur juga pas uang sing arep ngelapor nang aparat juga nggak bisa, repot juga. Saya ingin Pak dosen nih, karena biasanya misalnya Pak dosen nih, kasus Rafael ini kan menyuret puluhan petugas, kan tidak juga semua di Jawa Timur juga sama ya dengan kasus di Jakarta. Nah, langkah harusnya bijaknya pemerintah itu seperti Bu Sri Mulyani itu kalau tadi frontal panjenengan ngomong pecat, nah itu apakah perlu melibatkan siapa untuk baru betul-betul ada putusan bersama dan sesuai administrasi lah. Ya. Sebenarnya bisa merujuk istilah di perpajakan sendiri, bijak taat pajak ya. Itu juga mensikapinya saya bayangkan ya lebih bijak. Jadi jangan justru menakut-nakuti masyarakat. Kalau saya baca di IG-nya seorang tokoh, kalau pajak diboikot BBM naik 3 kali lipat gitu. Itu kan bukan jawaban untuk kepentingan publik. Akan justru meningkatkan. Nggak mungkin dia lagi importir mungkin dia. Akan meningkatkan distrust. Masyarakat tambah gak percaya. Setuju. Jawabannya ngono. Lebih baik karena jejak digital sekarang itu sebuah keniscayaan. Gak iso dihilangi. Ya dibuka wae. Kepentingan 270 juta rakyat Indonesia lebih penting dari katakan 50 oknum, 100 oknum. Ya dibuka saja. Lah kayaknya ada keengganan untuk membuka karena berbagai pertimbangan. Yang justru saya khawatirkan apa, Cak? Apa? Tahun depan 2024 tahun politik. Segala kesalahan kecil itu jadi amunisi. Jadi bahan ledakan ya. Keberanian pemerintah yang berkuasa untuk transparan itu justru akan memperbaiki tujuan untuk pajak. Saya setuju kenapa kita tak bijak boikot pajak. Uripe negara iki tambah maju tambah butuh pajak. Nek diboikot ya tambah soro anak putune kene, Cak. Ya memang sistem yang harus dan orang-orang yang akan ada di dalamnya harus betul-betul diatur demikian rupa. Nah, itu yang harus direformasi. Jilid 2. Tidak cukup di mental tapi juga reformasi orang ya. Sampai reformasi birokrasinya. Nek reformasi revolusi mentalnya Pak Presiden kan ya bahan pidato. Tapi prakteknya sampai mana? Harus seperti apa? Yang perlu dikonkretkan sampai iso diukur. Mentalnya kita diki ya apa sih saiki? Misalnya ngono lho, Cak. Betul. Itulah namanya standar ukur. Ya, konco-konco Jawa Timur ojo pindah channel pacene wong ganteng iki lahir batin nang awak. How we say your way pikirane dadi wong cilik kadang kala gak ngerti karepe pemerintah mlaku dhewe
dadi wajibe rakyat mikir kate nang endi duwe sing dibayarke. Acarane gak cuma cangkruan, Acarane gak cuma cangkruan. opo iki lho sedep ngene dah. Alah, Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur. Ketemu maneh nang acara gak cuma cangkruan sing gak karo ganteng. wong, hah? Sing gak ganteng. Sing gak ganteng, gak duwe duit kayak bayar pajak jarene arep dilaporno opo gitu. Tapi tetep iki ono sing arepe telepon, nek semua ono arepe ono WA. Ah, sampean Ada tuh. WA iki ono Di bawah. nomere piro dah? 08135516138. Oke, nek semua aku ya kerabah gak ketok 200 plus talah. sih. Oke, saya lanjut lagi nih ya. Bah, ini ada sesuatu tadi ngomong, ini kudu reformasi. Nah, sebuah perubahan, ojo mek dadi pidato, setuju. Nah, standar ukur yang seharusnya, ini fakta-fakta di lapangan banyak yang ditutup-tutupi. Nah, pemerintah itu ojo sampai menciptakan bom atom di 2024. Nah, mungkin ada hal yang lain, selain mungkin menurut sampean ini menjadi fakta-fakta yang akan bermunculan di Menteri Keuangan. Ya, pertama nek nanggone sing tak ulang neng kampus Ya. ngulangku itu kebijakan publik. Kebijakan publik. Kebijakan publik itu basisnya bukti, evidence base, data. Lah iki dibuka wae kabeh. Ya, ya, Kepentingane wong 270 juta luwih gede timbangane katakan piro to sing nakal iki. Ya, ya, 100, 200 itu yang dibabat habis gitu loh. Tapi ada basis datanya. Kan sekarang mulai terbuka itu data beliaunya itu. Ya. Keuangannya di mana-mana, ada katanya deposit di bank apa gitu. Lah yang ditutupi kan akeh, Cak. Iya, Tapi iya, betul tadi kata Pak Ali bahwa sebenarnya mekanismenya sudah jauh lebih baik dibandingkan zaman jahiliyah biyen. Ya, sudah bagus. Tapi perilaku beberapa orang ini merusak. Ya. Meningkatkan ketidakpercayaan pada pemerintah, public distrust. Ya. Lalak terlalu mahal harganya, Oke. sehingga ya babat habis saja menurut saya. Ada orang punya kekayaan tak atas namakan. Ya. Jadi koyo wah iki nek sumamanu mobilku 6 Ya. Oh, iki nek sumama tambah maneh kan yo kena Progresif. progresif. Dadi ono Alphard ku loro, sumama ya Fortuner 3, lalu sumama pas Mercy, ya kan. Nah, seperti itu menurut sampean apakah itu juga ada bagian dari produk money ya, distrust itu tadi, kepercayaan masyarakat yang semakin berkurang? Ya, itu berkontribusi pada distrust soalnya mobil Rubicon kuwi jenenge Aku wis tak ngomongi iku tak arahno Pajero to. Sing yo kok sing tutukku Bali iki lho. Dosen iki kadang-kadang Bang. Wis tak arahno sing jenis jelis liyane lho Bali ya to. Sing tutuk mrono lho yo ngerti. Ayo Pak dosen ya. Karena medsos itu gak bisa dihindari sekarang. Meskipun sebagian itu yang anak kepentingane makanya bijak juga bermedsos. Nah, itu yang bisa menjadi poin pentingnya juga pajak. Itu yang menurut saya perlu direform. Berarti unsur dari Kementerian Keuangan itu sendiri kan banyak ya Pak ya. Ada kementerian, ada kepajakan, ada bea cukai. Wah, gak karu-karuan jane. Oke. Iki menyimpan rahasia. Aku wis menggo mau jenis montori wis tak arahno gak ngono. Yo sik pancet Bali. Saya tanya ke Bali ini menarik sebenarnya. Tapi ini bagian sebuah fakta yang menurut saya perlu konsultan juga bisa menegaskan kembali. Harus punya powering untuk sekaligus semua. Nah, Bali kalau sumpama nanti ada sebuah peristiwa-peristiwa, apakah batasan-batasan seseorang konsultan pajak itu boleh nggak memberikan arahan kepada mereka bahwa ini pelanggaran, Pak? Atau seperti apa kepada petugas-petugas itu? Nah, sebetulnya kita hubungan dengan petugas pajak secara garis besar hubungan konsultan dengan petugas pajak itu baik. Iya. Jadi kalau misalnya ada beda pendapat, petugas istilahnya menilai suatu peristiwa harusnya kena pajak sekian. Tapi menurut kita enggak sekian. Kita bisa jelaskan. Harusnya dasar aturannya begini, sehingga menurut kita yang benar ini. Nah, kan hasil penjelasan itu kan ada dua kemungkinan toh. Iya. Diterima
apa enggak. Oh ngono tok. Iya. Enggak ditimbang-timbang ngono. Ya, Pak, setelah pertimbangan kan bisa diterima, bisa enggak. Oh, oke. Ya. Kebanyakan kalau kita sudah berdasarkan aturan ya tentunya itu kebanyakan bisa diterima. Tetapi misalnya nggak ditemukan kata sepakat, sebetulnya ada mekanisme. Apa itu, Pak? Mekanisme misalnya kita ngajukan keberatan, kita ngajukan banding sampai ke pengadilan pajak, itu bisa. Ada pengadilan pajak? Ada. Di luar pengadilan yang untuk kawin Ya, apa ya lain di ya? luar. Ada, Nah, ya. sebetulnya jalan untuk selama kitanya wajib pajaknya bener sih ya. Oke, ya, Ojo ya. jadi wajib pajak nakal. Oh, iya. Ojo boikot pajak, ojo. Ya, ngono-ngono Rencananya ojo. pertanyaan selanjutnya ke sana kok malah langsung ya. Selama kita benar, Ya, data kita, kalau benar aman. data kita ada, Ya. bisa dijelaskan semua. Jalan untuk mencari keadilan itu Mudah. ada dan istilahnya apa? Iso dilakukan, bisa dicapai. Oke. Oke, ada yang sebenarnya Ada pertanyaan. nih. Ya, sebentar. Saya tetap ke Pali ini pertanyaan ini. Ini karena prakteknya kan di iso kalau kan coy cincai-cincai. Kuping cia kuping. Gitu, Ini ya, dari ya. Roni di Lamongan. Ya. Jangan-jangan kasus pajak ini juga ada di instansi lain. Oke. Pejabat Oh, yang ada. nggak jujur Ada, ya. melaporkan harta. Oke. Lalu ada Ima di Gresik. Sebenarnya sistem pengawasan pajak di negara kita ini sudah baik. Cuman masih banyak oknum yang bermain. Saatnya singkirkan oknum itu. Assalamualaikum, saya sangat prihatin. Gaji dah banyak masih gak benar. Sekolahnya juga dibayar pemerintah. Ya. Usut tuntas, Cak. Lalu ini Sopo Utomo. kon ngusut? Lah iya. Ombudsman itu kon ngusut. Ya. Konsultan pajak biasanya juga kerjasama dengan pengusaha Oke. untuk minimalisir pajak. Meminimalisir, ya. Apa juga penggelapan pajak itu namanya. Oke, Selamat malam, tidak Cak. ini. Wong gendeng bae ngerti karo duit. Ya. Apa maneh wong pegawai pajak pinter-pinter. Ya mesti tambah gemes duit, Cak. Yo. Tapi wong gendeng nggak ngerti ATM ngomong Oh, ngono. iya yang ketak balesan Gak bener ngerti banking. Maju terus pembela pajak, Ya, ya, suwun, ya. Cak. Gitu. Ya oke. Ini ombudsman katanya. Wajib di apa tadi? Wajib diusut tuntas. Diusut. Nah, ya opo Mas. Sebelum nanti tetep tak balik nang dhek Mas. Karena banyak yang berhubungan dengan Lah, petugas ini miring-miring tadi gitu. loh. kerjasama, siapa nah, tahu ya loh, itu, ini dicurigai. tetap balik. Nah, itu Iya. hanya wajib tadi untuk diusut itu gimana? Untuk mengusut. Jadi begini, ombudsman ini kan memang punya kewenangan untuk menindak terutama aduan bersifat ada dugaan maladministrasi. Ya, ya. Cuma kami memang LP ya, laporan. ya, laporan. Kami basisnya pada adanya pengaduan. Kalau Oke. tidak ada pengaduan, kami tidak bisa masuk. Oke. Memang kami bisa melakukan pencegahan, tapi pencegahan itu lebih banyak ke kajian-kajian. Kami juga dilibatkan dalam menegakkan zona integritas di kantor perpajakan. Tapi itu hanya sebatas pencegahan ya. Yang utama itu ya penindakan itu. Hanya penindakan sekali lagi harus ada pengaduan yang masuk gitu. Jadi seperti Oke, berarti memang kalau gak ada laporan dan Iya, gak pengaduan, bisa diterima. gak iso. Iya. Sedangkan ini ngelaporno sapa? Lah, Ngelaporno bingung. opor ae. Mangan tambah bungkul kurang. Saya Pak Ali, sebelum nanti biar redok kenceng ya. Pak Ali, ini tadi pernah ada pertanyaan. Kalau sumpama tadi ada orang-orang kerjasama. Nah, tapi saya kan Antara tadi ngomong konsultan tadi. sama pengusaha. Nah, Pak Ali sudah ngomong tadi, nek aku laporan apik tetap terima. Tapi nek semua anu ngengkel ya tak lawan kan gitu loh Pak Ali. Tapi nek semua mau uang ya elek, salah perusahaan anu sik njaluk tolong, njaluk tolong perusahaan Pak Ali ae konsultan anu iso ditarung no. Pak Ali gak nyonyor dhewe ya Pak Ali. Kalau semua ada orang yang seperti itu. Nah, jadi kita mesti paham, Ya. konsultan itu juga punya tugas membina. Jangan cuman mau nangani wajib pajak yang mau kenceng. Oh ya. Tapi wajib pajak yang keliru juga harus bisa dirangkul, ditunjuk. Nah, kamu kayak gini tuh bahaya, bisa begini, bisa begini. Kalau ketahuan kamu kena denda sampai iso bangkrut. Nah, kalau sudah digitukan, kita sudah kasih tahu bahwa bahaya. Kita akan berusaha ngiring mereka ke jalur yang benar. Oke. Nah, itu salah satu tugasnya konsultan. Nah, Salah satu tugas salah saya. satu tugas konsultan. Nah, tadi ditanya ya, konsultan bekerja sama meminimalkan pajak yang Ya, dibayar. ya, Nah, ya. semua orang pasti menganggap pajak itu beban. Bayar pajak itu gak enak. Pasti, Ya, ya, kroso toh. Ya. Nah, wajar bahwa kalau perusahaan tuh ingin meminimalkan pajak yang dibayar. Tapi kita harus tahu koridornya apa. Aturan ada yang bisa membuat kita membayar pajak lebih sedikit, tetapi legal. Ada. Ada.
Itu ada. Kita memanfaatkan celah, kita pastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak ada kesalahan, bisa sehingga nggak ada denda, nggak ada macam-macam. Tetapi kalau misalnya loh, cara sing paling kasar, bikin pembukuan ganda paling gampang. Gaya pembukuan ganda lah apa pakai konsultan? Iya. Iso dewe. Konsultan itu justru fungsinya mengasih tahu, membimbing, membina supaya pengusaha-pengusaha ini iso usaha sing tenang, sing penting urusan pajaknya nanti istilahnya minimal resiko. Iya. Gitu. Makanya kok bener ya jenenge konsultan. Kumpulannya wong-wong kesulitan, kudu nang Pak Ali ya. Karena sulit. Oh enggak ya. Komponane wong kesulitan. Lah iya, lah iku ojo ngono, iku terlalu terbuka ngono lho. Ojo terlalu dibuka bane ya. Kanca-kanca Jawa Timur iki kemarin ngene lho Pak. Iki mengumpulkan ya, ternyata ini selalu seiring dan beriring. Ojo pindah channel, tetap nang acara Gak Cuma Cangkuran. Tambah asik. Lupa sahabat, lupa sahabat, lupa saudara, wakin juga lumayan. Acarane Gak cuma cangkruan, acarane, gak cuma cangkruan, acarane, gak cuma cangkruan, opore. Tiwas joget kan tau. Di tempat terakhir tok baru di syuting. Wah, ladalah tobat. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng tambah asik, gak cuma cangkuran, bahas hal yang paling penting. Nek gak dibahas iki masa depan bangsa anak turun Republik Indonesia nang ndi. Kudu tetap bayar wajib. Persoalan orangnya ada ombudsman, ada pengawas internal, ada apa. Ojo sampai tribunal people, pengadilan rakyat tepai numpak motor sabet nyonyor. Oh, itu tribunal people, pengadilan rakyat. Gayane Pak Gita. Nah, kita. Ini tadi bagaimana kalau kita melihat banyak fenomena. Urusan Kementerian Keuangan ini banyak, ada bea cukai, ada yang tadi untuk urusan pajak dan semuanya ini. Nah, kalau terus akan seperti ini, apa yang harus dilakukan seharusnya sebagai Menteri Keuangan dan mungkin jajarannya? Jadi kalau tadi judul besar saya reformasi birokrasi jilid 2, itu harus di breakdown kepada kebijakan-kebijakan, program-program yang awalnya kayaknya berangkat dari kemarahan. Aku ki ya rakyat ya. Melihat fenomena itu ya marah loh. Ya. Nah, itu sebagai data. Kalau neng bidangku evidence based, ya, dasar buktine kuwi itu. Tapi yang terpenting wong sinau kebijakan kuwi bicara solutif. Solusine apa? Nah, tadi terinspirasi dari Pak Ali maupun Pak Agus, berarti perlu dirubah kebijakan yang terkait dengan perannya ikatan konsultan pajak tadi supaya lebih berdaya. Termasuk jadi apa bahasanya sing rodok keren, empowerment. Termasuk empowerment, bisa nggak ORI ini juga diperluas untuk menerima laporan-laporan itu senyaman. Merespon informasi termasuk, boleh? Merespon informasi yang berhubungan dengan perpajakan. Kan tinggal nerusno itu. Mungkin dua hal itu yang berhubungan dengan ikatan konsultan supaya betul-betul nanti jadi ahli surga. Karena kemudian membantu menambah pemasukan negara, tapi juga membantu perusahaan nggak nakal. Dan jalur yang agak lebih kredibel ya yang harus di luar bidangnya keuangan, perpajakan, misalnya ombudsman. Ditambah kewenangannya sekedar menerima laporan. Kan kalau nggak ada pengaduan nggak bisa. Lah menerima pengaduan. Saya kira itu dua hal yang menurut saya nanti banyak hal lain itu bisa dimaksimalkan sekarang. Dasar lainnya revitalisasi ombudsman dan ikatan konsultan pajak. Wah, itu keren kalau itu bisa dilakukan. Mas Agus Mutakin, silakan mungkin harapan-harapannya terhadap peristiwa ini agar orang tetap tetap bersama-sama untuk bayar pajak. Saya kira masyarakat, warga, saya kira harus berani melaporkan
fenomena yang itu tidak patut gitu loh. Ya. Jadi kalau sesuatu yang tidak patut itu bisa diadukan ke ombudsman. Itu salah satu bentuk maladministrasi. Contohnya ada petugas pajak, pejabat pajak eselon 3, tapi kekayaannya 50 miliar. Nah, itu kan nggak sesuai dengan profil gaji yang dia terima. Setelah diusut memang terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, Kementerian Keuangan harus terbuka, harus siap menindaklanjuti setiap masukan dari luar. Contohnya kasus ayahnya Mario itu kan kejanggalan transaksi keuangan itu sudah dilaporkan 5-6 tahun yang lalu oleh KPK, oleh KPK, KPK sama PPATK. Hanya memang dari Kementerian Keuangan belum menindaklanjuti, sehingga menjadi bom sekarang baru setelah ada insiden penganiayaan itu kemudian jadi isu yang viral dan menjadi isu publik. Harus seperti itu. Saya kira tukar menukar antara lembaga pengawas, PPATK, KPK, Ombudsman kan lembaga pengawas. Itu harus Kementerian Keuangan harus terbuka untuk menindaklanjuti data yang ada itu. Jadi seperti itu. Ya, berarti tidak hanya sebenarnya terbuka, tapi artinya perlu nggak empowering tadi itu? Saya kira perlu empowering, bisa juga ini pemberdayaan teman-teman perpajakan dan juga dari ombudsman ya. Ombudsman sebenarnya tanpa perlu diperluas kewenangannya, sebenarnya punya kewenangan untuk menerima aduan terkait maladministrasi kasus perpajakan. Itu bisa masuk gitu loh. Termasuk seandainya ada pejabat dia punya kekayaan yang tidak sesuai dengan profil, itu bisa juga diadukan. Kita masuk pada bentuk maladministrasi tidak patut itu. Jadi, bisa. Cuma masalahnya sekarang berani atau tidak warga masyarakat untuk melaporkan. Ya, kita akan awasi bersama-sama. Nek wis ono ngene Mas Mutakin tak jale nomor. Wake kanca-kanca ngene. Mal kabeh. Ono mal praktek, ono mal pijet, ono mal Iya, kadang-kadang dokumen iku Pali. Nah, saya setuju Pali. Pak ini angel lho wong Pali. Nek gak percaya nang aku ya wis garapen dhewe arep iku. Pali ini nanti ke depan Pali, menurut sampean harus seperti apa? Kadang-kadang kan konsultan ini kerja keras, sing apik didandani apik, sing elek sampean arahno ben dadi apik. Nah, nek sing elek itu ternyata elek iku wajib pajak mbek petugas pajak lah, terus piye Pak Ali iku? Harus seperti apa menurut Pak Ali dari konsultan? Kalau sing elek wajib pajak sih dulu wajib ya. Pajak. Iki bareng, wong loro iki bareng nang sampean. Iya. Kong kali kong. Wajib pajak petugas kong kali kong. Ya itu ranah pidana, Pak. Wis cocok seneng gini. Terus harapannya nanti. Nah, harapannya ya wajib pajak kita harus tahu bahwa pajak itu penting dan pajak itu kewajiban kita. Jangan berusaha mengecilkan atau tidak membayar pajak dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, kalau tidak benar berarti Anda juga pelaku kejahatan karena menggelapkan pajak itu ada tindak pidana. Nah, ke depan mungkin terkait dengan misalnya petugas, mungkin istilahnya apa ya? Sebetulnya kode etik pegawai pajak itu ada dan bagus, aturannya lumayan tegas. Mungkin bisa dipertimbangkan, diperbaiki, mungkin mekanismenya yang dirubah, mungkin ada. Tadi Pak Agus juga ada pengawasan eksternal. Eksternal karena misalnya Kompas Pajak itu kan rata-rata juga di lingkup perpajakan dan bea cukai, Kementerian Keuangan. Mungkin perlu ada tambahan member dari pihak luar, mungkin dari kalangan pengusaha dipasang di Kompas Perpajakan misalnya. Nah, pengusaha mungkin pernah sakit hati, pernah mengalami perlakuan nggak enak. Nah, itu kan lebih objektif. Nah, mungkin dari saya seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Ali. Iki wong Jawa Timur gak nonton iki. Wah, iki luar biasa. Saya merasakan sendiri bahwa pajak sangat penting. Dan pengawasan yang tadi sangat dilemahkan oleh sistem itu sendiri, ya juga perlu ombudsman dan KPK dan PPATK itu harus empowering. Punya iku karena alatnya gini, sing duwe Indonesia aku saja nih, rakyat. Aku ini salah satu nih rakyat. Nah, ketika petugas-petugas kita dilemahkan oleh sistem, maka rakyat harus juga mendukung. Jadi aku mendukung Ombudsman, PPATK dan KPK itu dalam rangka menguatkan untuk anak turunku itu tetap mulya. Ketemu karo Pak Ali, orang-orang Ikatan Konsultan Pajak Indonesia,
orang yang sangat berani, mampu untuk mendirect bagaimana. Nek sumpama ono petugas pajak dan pelaku pajak podo kongkolikong podo eleke tangkap. Woi cocok. Pak dosen kencengi maneh mahasine sampean kongkon mudhun ning dalan, ojo kon turu ning kampus yo dan demo. Bagaimana tribunal people, bagaimana people power itu lahir kembali untuk melakukan reformasi terhadap birokrasi dengan suara rakyat, suara Tuhan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Everybody let's get it, yora! Let's go now, man! Hey! Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Scooby-Dooby-Doo, Oh, yeah, where are you? Where are you? Pak Ali nyampe none main-main pajak. Petugasnya, wonge sing duwe perusahaan, jakot ae. Ojo ke kesempatan. Iya, jangan. Lapor nang ombudsman, ono Mas Mustaqim, sisa diangkut.